Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Kekuatan Harvey untuk bangkit bab 86. Saya khawatir Anda tidak akan mengerti ini, meskipun saya membuat kesepakatan dengan Yorks. Mandy Zimmer menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika dia tahu bahwa Zimmer tidak akan terlalu senang jika mereka mendengar bahwa dana berkurang dari $50 juta menjadi $30 juta. Keduanya pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Cecilia Zachary. Di York Enterprise, Yon Zephyr hendak meninggalkan kantor karena dia baru saja menangani insiden di Northland Restaurant. Saat dia berjalan melewati kantor Wendy Sorrell, dia melihat Wendy mengerutkan kening di atas sekantong besar barang-barang mewah. Menjadi seorang wanita sendiri, Yon cukup tertarik pada barang-barang itu. Sepertinya beberapa orang kaya sedang mencoba untuk pengadilan Anda, Miss Sorrell, Yon berkata sambil tersenyum. Orang kaya apa? Itu hanya Zack Zimmer. Dia mencoba untuk membuat saya menyetujui investasi pada Zimmers. Siapa saya untuk memutuskan setelah semua CEO sudah punya rencana dengan Zimmers, kata Wendy sambil masih mengerutkan kening. Oh, Nona Yon, bisakah kamu menemaniku ke Villa Zimmer dan mengembalikan barang-barang ini ke Zik? Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini atau ponsel saya akan meledak dari semua panggilan dari Zik selama beberapa hari terakhir. Wendy bertanya. Tentu, saya akan mengurus sesuatu terlebih dahulu saat Anda mengatur pertemuan dengan Zimmers. Kami akan mengunjungi mereka nanti malam. Yon diterima setelah memeriksa waktu di arlojinya. Yon tidak ingin pergi pada awalnya, tetapi dia kemudian berpikir bahwa dia harus pergi membayar avisit karena itu ada hubungannya dengan Zimmer sesuai dengan perintah Chio. Sementara itu, Zimmer sudah menunggu di Villa Zimmer. Semua orang mengharapkan kabar baik dari Mandy, bahkan tangan senior Zimmer gemetar saat merokok. Yang benar adalah, semua orang sudah ada di sini sepanjang hari, mereka menunggu jawaban dari Mandy. Siapa sangka Mandy pergi berbelanja sesudahnya. Akhirnya, senior Zimmer tidak bisa menunggu lebih lama lagi, sehingga dia memanggil Mandy kembali. Mandy mengambil aset dan tampak gelisah, sementara Harvey York sedang makan buah-buahan yang diletakkan di atas meja. Semua orang memperhatikan Harvey karena dia adalah satu-satunya gating. Mereka semua membenci Harvey dan menghakiminya karena datang ke pertemuan sebagai menantu yang tidak berguna. Anda tidak berguna tinggal di... Siapa yang Anda pikir Anda untuk menghadiri pertemuan keluarga kami? Apakah Anda berpikir bahwa Anda berada di sebuah restoran? Zik berdiri berteriak pada Harvey sambil menunjuk ke arahnya. Tidak berguna seperti saya masih tidak akan pergi dan melecehkan beberapa staf meja depan dari perusahaan lain dan kehilangan kesepakatan $50 juta. Saya mungkin tidak berguna, tetapi tidak seperti seseorang, saya tidak a failure. Harvey menyerat Zack bersamanya sambil menghina dirinya sendiri. Kau anak sialan, Zack berteriak dengan marah. Cukup, duduklah. Shane Zimmer memotong dan memelototi Zack karena mempermalukan dirinya sendiri di depan orang banyak. Senior Zimmer mengabaikan Harvey dan menatap Mandy sambil menyeruput tehnya. Mandy, saya mendengar bahwa perusahaan periklanan Anda saat ini menghadapi beberapa masalah. Apakah Anda memerlukan dukungan keuangan? Senior Zimmer bertanya sementara semua orang terkejut bahwa Senior Zimmer berbicara tentang topik lain. Mandy juga tertegun untuk sementara waktu karena dia tidak yakin apa yang Zimmer Senior coba lakukan. Saya memang menghadapi beberapa masalah beberapa waktu yang lalu, tetapi itu diselesaikan setelah mendapat investasi $800.000. Mandy menjawab pertanyaan Senior Zimmer. Bagus. Sepertinya saya telah membuat pilihan yang benar, pertahankan dan CEO Zimmers bisa jadi Anda suatu hari nanti. Senior Zimmer memujinya sambil tersenyum. Jetty, bagaimana kesepakatan hari ini? Senior Zimmer kemudian bertanya. Kakek, saya minta maaf karena saya tidak bisa memberi Anda laporan khusus. Masalahnya adalah, CEO cukup bahagia dan memerintahkan Wendy Sorrell untuk menindaklanjuti dengan kasus kami. Yang ia hanya berjanji untuk memberi kita $30 juta dana
sementara mereka menuntut tambahan 10% dari keuntungan. Mandy menjawab dengan tatapan canggung. Apa? Saya pikir kami menyetujui 50 juta, bagaimana mereka bisa mengubahnya seperti itu? Mereka bahkan menginginkan tambahan 10%. Itu konyol, Senior Zimmer berseru. Bab 87. Senior Zimmer merasa cemas, seperti yang ditunjukkan dengan jelas di wajahnya, karena keluarga Zimmer tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dari kesepakatan itu. Mandy, bagaimana istilahnya berubah begitu drastis? Tentunya, Anda tidak berencana untuk membingkai keluarga kami bersama orang luar, kan? Shane Zimmer bertanya pada Mandy Zimmer. Setelah mendengar apa yang ditanyakan Shane, semua orang di sekitar mulai mempercayai tuduhan Shane, karena mereka semua telah melakukan hal serupa sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk curiga tentang Mandy. Mandy marah karena semua usahanya belum diakui, selanjutnya dituduh membingkai keluarga. Pukul! Sebelum Mandy mengatakan apa-apa, sepotong kulit semangka terbang di udara dan mendarat di wajah Shane. Ag, cuy! Shane meludah dengan jijik karena dia cukup germafobik. Apa-apaan yang kamu lakukan? Anda sepotong berharga sampah. Zack Zimmer berteriak pada Harvey York ketika dia melihat ayahnya terkena sepotong kulit semangka. Saya hanya membuang sampah, jawab Harvey dengan tatapan percaya diri. Zack tidak bisa menahan amarahnya lagi karena Harvey telah menghina ayahnya. Dia meraih asbak Nirby dan mencoba memukul Harvey dengan itu. Bam! Apa-apaan ini? Zack berteriak kesakitan saat Harvey menyambar asbak dan membantingnya ke dahi Zack. Kau bajingan sialan, aku akan membunuhmu, Zack berteriak, karena itu akan menjadi penghinaan bagi ayah dan anak jika dia tetap diam. Cukup, Senior Zimmer menghentikan mereka berdua. Harvey, Anda lebih baik memberi saya penjelasan, atau bahkan Mandy tidak bisa menyelamatkan Anda hari ini. Senior Zimmer mengancam dengan tatapan dingin. Mandy terkejut dengan tindakan Harvey, karena dia telah menyebabkan asin di depan Senior Zimmer yang merupakan kepala keluarga Zimmer. Bab 88. Namun, jauh di dalam hati Mandy Zimmer, dia setuju bahwa Shane Zimmer dan Zack Zimmer pantas mendapatkan penghinaan. Harvey York tidak berniat memberikan alasan saat ia kemudian santai meraih sepotong semangka. Tidak banyak, saya hanya membuang sampah. Bukan salah saya bahwa kata-kata seseorang sama bau seperti Atrashkan. Harvey menjawab dengan tenang. Kamu kecil. Shane mendengus saat dia memelototi Harvey sambil menyeka wajahnya. Shane sangat tersinggung sehingga tubuhnya gemetar. Bagaimana dengan saya, putramu yang menyebabkan masalah, yang diselesaikan istriku, meskipun mengabaikan usahanya dan memberinya rasa terima kasih yang pantas dia dapatkan. Kalian bahkan berani menuduhnya karena membingkai keluarga. Betapa ironisnya itu. Baik, biarkan anak Anda menanganinya kemudian. Harvey menantang menjawab Shane. Harvey York, Anda hanya menantu yang tinggal di rumah. Menurut Anda siapa yang akan Anda ajak bicara di pertemuan keluarga kami? Selain itu, sebagai Zimmer sendiri, Mandy harus bekerja untuk keluarga kami. Shane berteriak pada Harvey. Dan biarkan putramu yang berharga mengambil semua kemuliaan. Apakah aku benar? Harvey menyela. Bagaimana jika dia pergi dan melecehkan staf mereka lagi, dan membuat kita bangkrut? Bukankah kau juga harus takut akan hal itu? Harvey kemudian bertanya. Pada saat itu, kerumunan agak khawatir, karena mereka berpikir bahwa Zack akan melakukan sesuatu seperti ini lagi, sesuai dengan kesan mereka terhadapnya. Kerumunan menjadi takut, karena mereka akan langsung kehilangan segalanya, dan menjadi bukan siapa-siapa jika Zimmer bangkrut. Senior Zimmer, Harvey punya poin di sana. Kita bisa tafort untuk membiarkan Zack mengacaukan kali ini. Itu benar, dia adalah orang yang menyebabkan masalah, dan setidaknya Mandy telah membawa kita kesepakatan. Intinya adalah kita mendapatkan dana, kehilangan sedikit keuntungan tidak akan terlalu banyak masalah. Itu benar. Terima kasih kepada Mandy untuk membawa kita kesepakatan. Hanya dalam hitungan menit, sudut pandang kerumunan berkeliling dan berbalik melawan Zack. Sementara itu, Senior Zimmer mengerutkan kening karena dia juga curiga terhadap Mandy beberapa waktu yang lalu. Namun,
Dia tidak punya kesempatan selain menyetujui kesepakatan itu, karena dia juga khawatir bahwa Yorks mungkin membatalkan tawaran itu jika mereka telah beralih ke penghubung lain. Mandy, karena Yorks sudah menawarkan, kami hanya akan menerimanya. Namun, dapatkah Anda mencoba bernegosiasi dengan mereka tentang mengambil kembali keuntungan 10%? Jika tidak, maka kita hanya akan bekerja untuk mereka. Senior Zimmer bertanya, setelah berpikir sebentar. Bab 89. Tentang itu, Mandy Zimmer tidak terlalu yakin dengan Regis. Dia melirik Harvey York tanpa sengaja. Terima saja permintaannya. Senior Zimmer tertawa ketika dia berpikir bahwa Mandy memiliki koneksi dengan seseorang dari manajemen puncak York Enterprise. Paling tidak, itulah yang dia pikirkan setelah melihat Mandy berhasil menyelesaikan tugas yang sulit. Oke kakek, aku janji. Tidak, Harvey menyela saat Mandy akan menerimanya. Apa yang salah denganmu? Siapa kau untuk menolak? Zack Zimmer berteriak sambil memegang kepalanya saat dia mulai takut dengan tindakan sembrono Harvey. Harvey, saya mengabaikan tindakan kasar Anda sebelumnya karena saya menghormati Mandy. Apakah Anda berpikir bahwa Anda qualified untuk speaking rumah ini? Senior Zimmer mengancam saat memberi Harvey tatapan dingin karena Harvey benar-benar naik sarafnya setelah menyebabkan keributan beberapa kali. Sebelumnya Anda berjanji bahwa Mandy akan menjadi CEO jika dia mendapat kesepakatan, tetapi sekarang Anda hanya membuat kondisi baru dan membiarkannya melakukan beberapa hal yang hampir mustahil. Saya pikir Anda hanya mencoba untuk membuat istri saya terlihat buruk. Harvey menjawab dengan nada dingin. Aku mencoba membuat istrimu terlihat buruk? Senior Zimmer dengan marah menebak saat dia berdiri dan menunjuk Harvey. Apakah ini hidup dalam mencoba mendapat masalah? Dia pikir dia siapa? Kalau saja kita tidak mencoba memikat Mandy, dia bahkan tidak akan berdiri di sini. Bahkan seekor anjing dari Zimmerners pantas lebih dihormati daripada dia. Zimmer lain di sekitar tercengang oleh kata-kata Harvey, sementara mereka semua menatapnya seperti orang gila. Harvey, berhenti, itu sudah cukup. Kakek, aku akan mencoba bernegosiasi dengan Yorks, tapi aku tidak bisa menjamin itu akan berhasil. Skenario terburuk adalah mereka mengambil kembali tawaran itu. Saya harap Anda bisa siap untuk itu. Mandy menghentikan Harvey dan berkata kepada Senior Zimmer. Senior Zimmer tertegun untuk sementara waktu, karena dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Jika ada yang salah, Zimmer akan mendapat masalah besar. Kamu bisa berhenti berakting sekarang, Mandy. Kamu benar-benar berpikir kamu satu-satunya yang bisa menangani kesepakatan itu? Wendy Sorrell dari York Enterprise mengirim SMS padaku. Dia bilang dia akan membayar visit malam ini. Zack berkata dengan keras sambil memegang ponselnya. Wendy Sorrell dari York Enterprise. Shane menjadi sangat bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan Zack. Benar, Zack menjawab sambil memasang pandangan tercela ke arah kerumunan, khususnya pada Mandy. Karena manajer Sorrell datang ke tempat kami, itu kemungkinan besar tentang kesepakatan. Selain itu, kita bisa mendapatkan tawaran yang lebih baik karena dia yang membayar kita visit. Kakek, sepertinya pertunjukan seseorang harus berakhir. Zack memberitahu Senior Zimmer saat masih mencoba mendiskreditkan Mandy. Bam! Zack membanting ponselnya ke meja untuk dilihat orang lain. Apakah itu benar-benar manajer Sorrell? Bab 90. Zack Zimmer benar-benar harapan bagi keluarga kami. Sepertinya bahkan tanpa itu seseorang yang pergi pagi ini, Yorks akan menghubungi kami setelah semua. Kerumunan mengubah sudut pandang mereka lagi, kali ini berbalik melawan Mandy Zimmer. Kau yakin dengan Zack itu? Senior Zimmer bertanya dengan cemberut di wajahnya. Tentu saja, Zack menjawab saat dia menelepon Wendy Sorrell dan meletakkannya di speaker. Halo, Tuan Zimmer. Suara lembut Wendy keluar dari speaker. Halo Miss Sorrell, saya sudah memberitahu Senior Zimmer tentang kunjungan Anda malam ini. Bolehkah saya tahu kapan Anda akan tiba? Zack menjawab dengan seringai. Tidak perlu menyebabkan asin, saya di sini hanya untuk menyerahkan beberapa barang kepada Anda. Wendy menjawab. Dengan senang hati, apakah Anda membutuhkan Arida? Zack menawarkan. Tidak perlu,
Saya punya transportasi sendiri. Saya akan tiba sekitar jam 7 malam. Wendy menjawab. Baiklah, kami akan menunggu kedatangan Anda. Zack menjawab dengan tatapan bangga sebelum menutup telepon. Barang apa? Mungkinkah itu kontraknya? Kerumunan itu tercengang. Zack, aku ingat dia menyuruhmu tersesat beberapa hari yang lalu. Bagaimana bisa? Senior Zimmer bertanya dengan tatapan terkejut. Kakek, tidakkah kamu tahu apa yang diinginkan setiap wanita adalah keberuntungan? Saya sudah mengirim beberapa ratus ribu dolar hadiah kepadanya selama beberapa hari terakhir. Saya yakin dia sudah jatuh cinta pada saya. Jangan lupa untuk membiarkan saya mengklaim uang kembali setelah semuanya selesai. Kekek, Zack menjawab dengan seringai. Tidak masalah, Anda bahkan bisa mendapatkan gelar CEO jika Anda mau setelah Anda memberi kami keuntungan. Senior Zimmer ditawarkan. Kakek, kamu tidak adil. Mandy memprotes ketika dia bekerja keras untuk mendapatkan kesepakatan, tetapi pada akhirnya, semua kemuliaan dan pengakuan diberikan kepada Zack. Adil, Mandy Zimmer, kau bukan satu-satunya yang memiliki sesuatu di bawah lengan bajumu. Anda hanya berhasil mendapatkan kesepakatan yang tidak berguna. Sementara saya mendapatkan manajer mereka untuk Avisit. Bukannya aku mencuri kemuliaanmu. Hanya saja kau tidak cukup mampu untuk menyimpannya. Zack mengejek dengan nada memalukan. Bab 96. Yvonne Safir hendak mengatakan sesuatu ketika tatapannya menyapu kerumunan dan dia benar-benar terkejut saat dia melihat seseorang yang dikenalnya. Harvey Yord. Dia berhasil melihat Harvey yang duduk di sudut. Dia tidak memiliki nafsu makan lagi dan berlari ke arah Harvey. Dia diselimuti kecemasan. Perhatian semua orang terfokus padanya dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Namun, dia berjalan menuju pria yang mengenakan pakaian yang dibeli dari kios jalanan. Ketika dia berdiri di sampingnya, ekspresi wajah banyak orang berubah drastis. Hal ini terutama berlaku untuk keluarga Zimmer. Wajah banyak orang telah berubah seketika itu juga. Ada apa dengan menantu yang masih hidup ini, punya ini? Sampah tidak berharga menyinggung sekretaris Safir bahwa dia harus berlari ke arahnya begitu dia melihatnya. Rasa dingin menjalari tulang punggung senior Zimmer. Sekretaris Safir adalah seseorang yang seharusnya tidak pernah tersinggung. Jika Harvey telah membuatnya kesal di masa lalu, dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian nanti. Apa? Pada apa dengan pertanda kemalangan ini lagi, Zack Zimmer berada di ambang kata-kata umpatan. Teman lama tidak bertemu, Harvey menyela dan berdiri sambil tersenyum sebelum Yvonne sempat mengucapkan sepatah kata. Yvonne sedikit tercengang, tapi dia cepat mengerti. Dia segera sadar dan tertawa samar. Harvey, siapa yang tahu kita akan bertemu lagi setelah lulus? Apa peringkat karirmu saat ini? Semua keluarga Zimmer menghela napas lega mendengar kata-kata ini. Untungnya, mereka hanya teman lama. Kalau tidak, bagaimana pecundang seperti Harvey bisa mengenal seseorang yang berpangkat tinggi seperti Sekretaris Safir? Zack berlari dengan gugup. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia mulai menghina Harvey. Sekretaris Safir, mengapa Anda berbicara dengan pecundang seperti dia? Apakah kamu tidak tahu? Dia tidak hanya terkenal di keluarga Zimmer, dia juga terkenal di seluruh Newmy. Dia menantu dari keluarga Zimmer, dia hanya memiliki 100 sebagai uang saku hariannya. Sekretaris Safir, jangan terlalu dekat dengannya, kalau tidak, kemalangannya bisa menular padamu. Yvonne bergidik mendengar kata-katanya dan melihat. Harvey tidak percaya. Dia tahu bahwa Harvey tetap bersembunyi selama 3 tahun setelah meninggalkan keluarga Yord. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia menanggung aib seperti itu selama 3 tahun ini. Tidak heran, ketika dia kembali, dia melakukannya dengan kekuatan yang menjulang. Zack tidak menunggu Yvonne menjawab sambil melanjutkan. Orang-orang seperti ini adalah pecundang. Keluarga kami bersiap untuk mengusirnya selamanya. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke lingkaran kami selama 18 generasi berikutnya. Harvey, enyahlah. Apakah kamu berencana untuk merusak pemandangan di sini?
Harvey terlalu malas untuk memikirkan Zack. Dia hanya tersenyum dan berkata, Yvonne, kamu dulu adalah dewi yang acuh tak acuh ketika kita belajar. Kapan kamu mulai mengasosiasikan dirimu dengan orang-orang yang tidak dapat dipercaya ini? Pecundang! Siapa yang kamu sebut tidak bisa dipercaya? Zack berteriak. Kamu sendiri yang tahu itu, Harvey menjawab dengan lemah. Dia kemudian mengabaikan Yvonne dan terus duduk dan makan. Dia melihat wajah Yvonne masih dipenuhi kegugupan. Kemudian, dia dengan santai berkata, karena kamu di sini dan telah diundang untuk makan malam. Mengapa tidak makan saja? Akan sia-sia jika kamu tidak makan. Yvonne menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tahu bahwa Seel tidak marah dan bahwa dia telah mengizinkannya untuk melanjutkan makan malam. Apakah Anda reinkarnasi dari hantu lapar? Nona Safir, lewat sini. Jangan diganggu oleh sampah menjijikan ini. Zack melontarkan hinaan lain sebelum memberi isyarat dengan tangannya sebagai tanda selamat datang. Setelah malam ini berakhir, dia harus menendang Harvey keluar dari pintu depan keluarga Zimmer. Dia tidak hanya tidak berguna, dia hanya tahu bagaimana memperburuk keadaan. Sementara Zack melontarkan hinaan, dia tidak menyadari bahwa wajah Yvonne berubah pucat beberapa kali. Wajah Wendy juga menjadi lebih pucat dari kematian. Mereka benar-benar tidak datang untuk menjadi tamu di keluarga Zimmer hari ini. Masalahnya adalah situasinya telah meningkat ke tahap ini, sehingga mereka tidak dapat turun dari harimau yang mereka tunggangi. Wajah senior Zimmer telah berubah melalui serangkaian emosi ketika dia melihat Yvonne berjalan kembali. Dia takut keadaan akan berubah menjadi buruk, jadi dia tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan ringan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, keluarga Zimmer menyambut Anda, bahkan jika Anda telah mengundang diri Anda sendiri hari ini. Lagi pula, kami memiliki sesuatu yang besar untuk diumumkan. Karena Anda semua ada di sini, mengapa Anda tidak menjadi saksi kami? Oh, aku ingin tahu kabar baik. Apa ini? Mungkinkah senior Zimmer telah menemukan cinta keduanya? Kepala keluarga yang hadir semuanya skeptis. Meskipun ada wanita cantik dalam adegan itu, mereka tidak berniat untuk menutupi perasaan mereka yang sebenarnya dan malah tertawa terbahak-bahak. Senior Zimmer mengedipkan mata pada mereka. Jangan menertawakan orang tua sepertiku sekarang. Sebelum itu, aku ingin semua orang mengidentifikasi sesuatu untukku. Senior Zimmer bertepuk tangan saat dia mengatakan ini. Segera. Pengawal keluarga Zimmer masing-masing membawa kotak besar ke aula sebelum mundur. Kotak-kotak ini berisi barang-barang merek mewah berkualitas tinggi. Mereka semua sangat cantik menangkap sambil terlihat mahal. Bab 97, Zack Zimmer tidak bisa berkata-kata atas keputusan spontan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa kakaknya akan memperlakukannya dengan sangat baik sehingga dia akan mengeluarkan semua barang ini. Ekspresi kepala keluarga lainnya mulai sedikit berubah satu persatu. Mereka semua memiliki set yang sama di rumah mereka. Bagaimanapun, ini trendy untuk dimiliki oleh masyarakat kelas atas Nyumhi. Mata senior Zimmer menoleh ke arah Yvonne Zafir dan Wendy Sorel. Dia kemudian tersenyum. Para tamu terhormat, karena Anda di sini, mengapa tidak datang dan melihat set barang berharga milik keluarga Zimmer? Yvonne dan Wendy hendak menolak tawaran itu, tetapi ketika mereka melihat barang-barang mewah berkualitas tinggi di beberapa kotak, wanita manapun akan tergerak. Oleh karena itu, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Senior Zimmer memperhatikan ekspresi mereka. Dia bersikeras untuk meraih kemenangan malam itu. Dia kemudian melambai dan berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, datang dan lihatlah." Pengawal pertama membuka kotak di depan. Di dalamnya ada 6 set perhiasan yang terbuat dari emas putih dari kalung hingga cincin. Itu adalah satu set perhiasan lengkap faktanya. Berlian mosaik besar berkilauan memantulkan cahaya dengan cemerlang. Wow, itu adalah 6 item pertunangan Tiffany dan Cho. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang saja.
Banyak wanita di keluarga Zimmer menjadi bersemangat. Siapa yang tidak ingin satu set perhiasan Tiffany? Bahkan mata Mandy Zimmer berkibar-kibar melihat pemandangan ini. Ketika dia menikah dengan Harvey York, dia bahkan tidak memiliki cincin berlian, apalagi memiliki hal-hal semacam ini. Tidak jauh dari mereka, Lillian Yates memelototi Harvey dengan kebencian dan kedinginan. Jika bukan karena kerumunan yang tidak pantas, dia akan memberi Harvey yarful. Putrinya sendiri harus sangat menderita karena menikahi pecundang seperti itu. Selanjutnya, kotak kedua dibuka. Tidak ada yang lain di dalam kotak ini selain setumpuk uang kertas biru. Ada 88 tumpukan jika dihitung dengan benar, yang berarti ada 880.000 nilainya. Kotak ketiga kemudian dibuka. Di dalam kotak itu ada setumpuk perbuatan. Itu adalah perbuatan untuk satu set villa. Senior Zimmer melihat barang-barang ini dan dengan bangga berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mohon menjadi saksi saya. Ada satu set villa, satu set perhiasan, dan 880.000 uang tunai." Orang tua ini telah mempersiapkan semua ini beberapa tahun yang lalu. Saya ingin memberikan ini kepada cucu tertua dari keluarga Zimmer untuk meminta tangan calon istrinya. Pernikahan. Namun, cucu saya ini memiliki selera tinggi dan tidak pernah menemukan wanita impiannya. Oleh karena itu, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerahkan hadiah pertunangan ini. Hari ini, dia telah mendekati saya, mengatakan kepada saya bahwa dia telah menemukan seorang wanita yang dia sukai dan siap untuk melamarnya. Saya kemudian memutuskan untuk mengambil barang-barang ini sebagai hadiah untuk pasangan muda ini. Tentu saja, Zack adalah cucu tertua dari keluarga Zimmer dan pewaris yang sah. Setelah pernikahannya, keluarga Zimmer secara alami akan diserahkan kepadanya. Saya harap orang-orang yang berkumpul di sini hari ini akan memberikan dukungan penuh Anda kepada pasangan muda itu. Itu suatu keharusan. Namun, Senior Zimmer, siapa cucu menantumu ini? Kepala keluarga yang hadir bukanlah orang bodoh. Banyak dari mereka mengalihkan pandangan ke arah Yvonne. Mungkinkah Yvonne menjadi menantu perempuan dari keluarga Zimmer? Jika itu masalahnya, maka itu akan menjelaskan mengapa dia biasa terhadap mereka. Sepertinya mereka perlu menjilat keluarga Zimmer. Mulai sekarang, mereka akan menjadi keluarga kelas 1. Yvonne dan Wendy tidak memiliki reaksi apapun. Lagi pula, mereka tidak memiliki perasaan apapun terhadap Zack. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Senior Zimmer dapat merujuk pada salah satu dari mereka. Mereka berdua menunggu dengan antisipasi untuk melihat siapa gadis yang beruntung itu. Senior Zimmer menoleh ke arah Yvonne dan Wendy. Dia melihat wajah harapan mereka dan memiliki kepastian di hatinya. Dia kemudian melanjutkan dengan senyuman, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siapa yang akan menjadi menantu perempuan dari keluarga Zimmer? Dia akan menjadi tunangan dari ahli waris kita. Saya akan membiarkan cucu lelaki saya yang luar biasa mengumumkan rahasia ini sendiri." Setelah mengatakan ini, Senior Zimmer memimpin kerumunan ke tepuk tangan. Tepuk, tepuk, tepuk. Laula meledak menjadi riuh tepuk tangan. Pada saat ini, tanpa sadar, Zack tampaknya telah berubah menjadi setelan putih dan bahkan memiliki mawar di saku dadanya. Dia berjalan keluar dengan tatapan puas wajah. Harvey hampir tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan ini. Apa yang Zack coba lakukan? Apakah dia berpikir bahwa ini adalah pernikahan? Apakah dia tidak tahu etiket dasar mengenakan jas? Namun, semua wanita muda memandangnya dengan megah. Meskipun Zack arogan dan mendominasi, dia terlihat cukup baik. Sebagai seorang pemuda dari keluarga kaya, dia memang memiliki penampilan yang cukup bersih. Dia tampak seperti orang di luar, tetapi perilakunya seperti anjing. Bahkan Mandy menoleh untuk melihat Harvey setelah melihat adegan ini. Dia kemudian tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas ketika dia menikahi Harvey. Dia tidak melamar. Dia juga tidak memberinya hadiah pernikahan. Mereka bahkan belum makan malam bersama. Mereka baru saja pergi
untuk mengambil akta nikah mereka. Dia harus membayar uang untuknya juga. Ketika dia memikirkan hal ini, Mandy merasa sangat bersalah. Bab 98. Dia tidak berharap untuk dilamar. Yang dia harapkan hanyalah memiliki upacara pernikahan yang lengkap dan bahagia. Namun, suaminya ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Mandy Zimmer menghela nafas lagi. Harvey. Dasar sampah, Cynthia Zimmer yang berada di samping mereka berubah menjadi ganas dan melotot. Harvey York, lihat mereka, sekarang lihat dirimu sendiri. Jangan menyentuh lamaran pernikahan, kamu sudah menikah dengan saudara perempuanku selama bertahun-tahun. Apa yang pernah kamu berikan padanya? Jika kamu benar-benar banyak, kamu harus memulai perceraian. Anda tidak cocok untuk saudara perempuan saya. Anda tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kebahagiaannya. Cynthia. Mandy menatap adik perempuannya, tapi menyimpan sisa pikirannya untuk dirinya sendiri. Kak, jangan lindungi dia lagi. Sampah ya sampah. Pecundang adalah pecundang. Ini adalah sifatnya. Dia tidak bisa mengubah itu. Jika saya adalah dia, saya akan menemukan tempat untuk menyembunyikan diri sejak lama. Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk tinggal di sini dan menonton lamaran? Apakah dia tidak memiliki akal sehat dalam dirinya? Apakah dia tidak menyadari betapa makmur dan romantisnya seks dibandingkan dengan kesengsaraan dan keputusasaannya? Keputusasaan terpampang di seluruh wajah Cynthia. Kakakku telah mengalami nasib buruk selama 8 generasi karena telah menikahimu. Sementara itu di aula rasa ingin tahu semua orang terusik. Mata mereka menatap lurus ke arah Zack tanpa berkedip. Mereka ingin tahu kepada siapa dia akan melamar. Zack merasa bangga pada dirinya sendiri. Saat mengenakan setelan putih, dia tampak seperti pangeran dongeng yang menawan. Dia tampak glamor dan senang. Dia berpikir tentang bagaimana dia akan segera bisa menggendong seorang wanita cantik di tangannya. Dia juga akan menggenggam kekuatan keluarga Zimmer di tangannya. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia menekan dorongannya untuk terkekeh liar. Bibir miliknya terhubung ke senyum ambisius. Dia menunjukkan aura santai dan menghadapi kerumunan sambil sedikit bersandar. Dia dengan lembut berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kepala keluarga, dan teman-teman tersayang, saya ingin mengatakan sesuatu. Ketika saya pertama kali bertemu wanita ini, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Dia telah membuat hati saya yang layu kembali hidup. Dari suatu hari, dan seterusnya, saya telah memutuskan bahwa saya, Zack Zimmer, akan bekerja keras untuk memberinya semua kebahagiaan yang layak dia dapatkan. Hari ini, di depan orang banyak ini, saya ingin mengatakan apa yang telah saya simpan di hati saya selama beberapa hari terakhir. Saya berharap Anda semua akan menjadi saksi saya." Zack menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke Wendy Sorrell yang masih menonton drama yang sedang berlangsung. Dia kemudian berkata, dengan penuh harapan yang terlukis di wajahnya, "Wendy, maukah kamu menikah denganku?" Kerumunan mulai berteriak-teriak dan menjadi gempar. Itu terlalu mudah. Zack melamar manajer Sorrell dari York Enterprise di depan semua orang-orang ini. Rumor mengatakan bahwa manajer Sorrell tidak diragukan lagi mampu dalam karirnya dan dia akan dipromosikan menjadi manajer umum. Tidak heran Zack bisa mendapatkan investasi dari York Enterprise. Dengan orang dalam yang begitu terkenal, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Mandy menjadi pucat. Dia tahu kenapa dia kalah dari pria ini, karena Zack dan Wendy memiliki hubungan ini. Dia tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan ini. Wajah Ivana Safir penuh dengan kengerian. Dia tidak bisa mengerti dengan jelas kapan Wendy dan Zack memperbaiki hubungan mereka. Apakah dia tidak datang untuk mengembalikan hadiah yang dia kirimkan padanya? Wendy sendiri berada dalam kegelapan. Dia tidak melihat ini datang sama sekali. Dia datang untuk mengembalikan hadiahnya. Bagaimana akhirnya secara misterius menjadi lamaran pernikahan? Senior Zimmer senang menyaksikan adegan ini. Ia semakin puas, apalagi melihat reaksi Wendy yang terguncang.
Untuk seorang wanita yang dilahirkan dalam keluarga normal, dia pasti berpikir bahwa tidak pernah dalam imajinasi terliarnya suatu hari, dia akan menikah dengan keluarga kaya. Dia berpikir bahwa ini pasti momen terpenting dalam hidupnya. Semua kepala keluarga menoleh untuk saling memandang. Mereka kemudian berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Meskipun Zack tidak menikahi Yvonne, dia bersedia datang hari ini. Itu membuktikan Wendy pengaruh di York Enterprise. Keluarga Simmer akan naik ke puncak. Semua kepala keluarga dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka dan mengirim pesan untuk meminta bujangan mereka yang paling memenuhi syarat untuk datang. Meskipun Wendy diambil, masih ada Yvonne. Siapapun yang berhasil menikahinya akan memiliki banyak manfaat. Manfaat ini bahkan mungkin melampaui keluarga Simmer. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Generasi muda dari keluarga Simmer berteriak. Semua ini telah direncanakan sebelumnya untuk memberi Wendy waktu untuk ragu dan menyetujui lamarannya saat masih linglung. Bagaimanapun, ini adalah villa yang sangat besar. Ada 6 set perhiasan dari Tiffany's dan uang tunai senilai 880.000 yang menatapnya. Seorang pewaris dingin dari keluarga Simmer baru saja melamarnya di depan orang banyak dengan latar belakang mewah yang menemani mereka. Ini lebih dramatis daripada sinetron manapun. Tidak ada sutradara yang berani melangkah sejauh ini dalam cerita mereka. Zack melihat Wendy masih syok karena kebingungan. Dia kemudian berkata, "Wendy, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu saat pertama kali bertemu denganmu di York Enterprise. Aku tahu bahwa kamu adalah wanita yang aku cari sepanjang hidupku. Tabungan yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun dan membeli semua barang mewah yang diinginkan wanita manapun. Saya mungkin telah kehilangan jutaan minat, tetapi saya tidak keberatan sedikit pun jika Anda menyukainya dan selama saya di sini untuk Anda, saya akan memberikannya kepada Anda." Bab 99. Apa? Penonton kaget sampai ke inti. Dia telah kehilangan minat jutaan untuk membeli barang-barang mewah. Apakah dia sudah gila? Ketika mereka melihat tingkah lakunya, mereka berpikir bahwa dia tidak mungkin memalsukannya. Tidak heran, dia bisa memenangkan Wendy Sorrell. Setelah memercikan uang sebanyak itu padanya, apakah ada wanita yang bisa menolak itu? Dia bersedia menggunakan jutaan untuk merayu seorang gadis. Itu benar-benar mencengangkan. Itu benar. Adalah satu masalah bagi seorang pria untuk menjadi kaya. Apakah dia bersedia menghabiskan uang untuk Anda adalah hal lain. Betapa mengagumkan jika suamiku memperlakukanku seperti ini. Aku bahkan rela mati. Banyak wanita sedang berbicara. Barang mewah bernilai jutaan. Itu berarti bahwa semua item klasik dan tren musim telah dikumpulkan. Setiap wanita yang mengaku tidak mengagumi langkah ini akan berbohong. Banyak wanita saat ini sedang berharap menatap Zack Simmer. Senior Simmer mengangguk deras. Cucunya terlalu luar biasa. Dia tahu bagaimana merebut hati seorang wanita. Dia tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Keluarga Simmer akan bebas dari rasa khawatir di masa depan dengan pewaris yang begitu cemerlang. Lihat dirimu. Sekarang lihat mereka. Kamu benar-benar memalukan. Lillian Yates tidak bisa menahan diri untuk memarahi Harvey York. Dia hampir meludah saat melihat menantunya yang tinggal. Dia tidak peduli dengan standarnya yang dia miliki. Tetapi dari perbandingan antara kedua pria itu, Lillian merasa bahwa menantu laki-lakinya yang tinggal di sana sama sekali tidak berguna. Saya memperingatkan Anda. Anda sebaiknya bercerai setelah ini. Aku akan mencari suami yang lebih baik untukmu. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat memenangkan pusat perhatian dari bintang star Zack itu. Mom, kenapa kamu masih membicarakan ini? Jawab Mandy setengah hati. Dia menatap Wendy dengan kagum. Wanita mana yang tidak mengantisipasi adegan seperti itu? Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melihat ke depan dan merasa canggung. Apakah Zack sudah gila? Kenapa dia tiba-tiba melamar Wendy?
Apakah air membanjiri otak orang gila ini? Saat itulah, Zack Imelda berlutut di depan Wendy. Dia dengan lembut berkata, "Saya Wendy, saya pribadi telah memilihkan cincin pertunangan ini untuk Anda. Silakan menikah." Zack mengeluarkan kotak cincin dari sakunya dan membukanya. Wow! Semua orang yang hadir mulai mengelilingi mereka. Saat itu juga, serangkaian napas tak percaya terus-menerus terdengar. F bintang CK, ini, bukankah ini telur merpati yang dikabarkan? Kerumunan tidak bisa mempercayai mata mereka. Cincin itu tidak menarik perhatian. Tapi berlian moissanite di atasnya adalah telur merpati dongeng. Itu bernilai setidaknya 10 karat. Ini telur merpati yang dilelang 3 tahun lalu. Kepala keluarga Brooke, Zachariah Brooke, berjalan dengan mulut terbuka lebar. Siapapun dari masyarakat kelas atas Niumi akan mengenali item ini. Itu muncul dalam lelang rahasia 3 tahun lalu dan dibeli oleh pembeli misterius dengan harga tinggi 30 juta. Siapa yang tahu bahwa itu akan muncul hari ini? Itu terlalu mengejutkan. Zack terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa mengambil barang ini keluar, semua demi Wendy? Apa? Telur merpati. Harvey berdiri dari kursinya pada saat itu, wajahnya dipelintir dengan kerutan penasaran. Telur merpati yang dibeli dari lelang di Niumi 3 tahun lalu. Jika dia ingat dengan benar, dia adalah orang yang membeli berlian ini 3 tahun lalu. Meskipun dia meninggalkan barang ini dengan keluarga York, bagaimana mungkin mereka mengeluarkan barang ini untuk dijual ketika itu dianggap sebagai milik keluarga York? Hal yang sebenarnya adalah dengan keluarga York, yang artinya telur merpati ini. Ini palsu, bukan? Harvey tanpa sadar berkata. Apa yang kamu katakan? Kamu pecundang? Zack melompat dari posisi berlututnya dan menunjuk Harvey dengan marah. Semua mata tertuju pada Harvey pada saat itu. Aku minta maaf karena aku tidak menahan kata-kataku. Harvey menggelengkan kepalanya. Telur merpati itu terlihat juga. Omong kosong apa yang kau keluarkan? Wajah dan leher Zack memerah saat dia berteriak gugup. Harvey, jangan hanya mengatakan hal-hal seperti itu. Mandy dengan ringan menepuk tangan Harvey. Jika Harvey terus membuat Zack marah, dia pasti akan mendapat konsekuensi yang mengerikan nanti. Seperti yang diharapkan. Zack dengan dingin tertawa, kamu hanya menantu yang tinggal dengan uang saku harian 100. Apa yang kamu mengerti tentang berlian? Apakah kamu bercanda? Hari ini adalah hari besarku, jadi aku tidak akan kalkulatif terhadapmu. Namun, kamu harus segera pergi. Boleh saya lihat? Ivani Zafir dengan lembut mendorong dan melirik di Harvey, suaranya penuh dengan kegelisahan. Dia juga sangat terkejut. Dialah yang secara pribadi membantu Harvey membeli telur merpati ini 3 tahun lalu. Bagaimana itu bisa berakhir di sini? Senior Zimmer menghentikan Zack untuk terus menjadi gila. Ketika dia mendengar ini, dia melambai padanya dan berkata, tidak ada masalah sama sekali. Jadilah tamu saya, Sekretaris Zafir. Ivone berlari ke depan, matanya yang indah berkedip sambil menatap telur merpati. Dia kemudian secara naluriah mengeluarkan tangan kirinya, dia mengenakan cincin di jari halusnya. Cincin berlian yang dia kenakan paling banyak bernilai 1 karat. Jika dibandingkan dengan telur merpati, itu seperti anak kecil yang bertemu dengan ibunya. Bab 100, bisakah seseorang membawakanku senter? Ivone Zafir tiba-tiba bertanya. Cepat, bawa. Meskipun senior Zimmer tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ivone, dia memerintahkan orang-orang untuk memenuhi permintaannya. Segera. Senter di bawah. Ivone menyalakan senter dan menyorotkan cahaya ke arah 2 keping berlian. Cahaya menyilaukan yang terang menyinari mereka. Kerumunan tidak bisa membantu, tetapi menahan napas. Banyak dari mereka menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Di bawah cahaya, semua orang melihat perbedaan besar antara 2 kelompok berlian. Berlian Ivone lebih kecil, tetapi pantulan cahayanya yang berkilauan menyilaukan orang yang melihatnya. Pemandangan itu menarik perhatian warga. Namun,
Telur merpati seukuran kepalan tangan Zack Zimmer adalah ini. Seseorang memecah kesunyian. Wajahnya tidak percaya. Situasi apa ini? Bagaimana berlian 1 karat ini lebih mempesona dan menarik daripada telur merpati 10 karat? Bukankah ini berlian yang bernilai 4 juta 3 tahun yang lalu? Saya berada di pelelangan pada waktu itu. Cahaya yang dipantulkan darinya sangat menyilaukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah itu palsu? Apa yang dikatakan pecundang itu benar? Gumaman dan obrolan dimulai. Mereka yang angkat bicara adalah kepala keluarga. Mereka berpengetahuan luas di bidang ini dan tidak takut menyinggung siapapun. Mereka tidak bisa membantu, tetapi untuk mulai mendiskusikannya. Beberapa tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Harvey York. Apakah ini keberuntungan bagi menantu yang masih tinggal? Atau, apakah dia benar-benar menyukai berlian? Wajah senior Zimmer berubah drastis setelah mendengar kata-kata ini. Dia memelototi Zack dengan ketidakpuasan, berharap dia akan segera memperbaiki situasi. Yvonne tidak terganggu oleh reaksi orang-orang di sekitarnya. Sebagai gantinya, dia menghela nafas lega dan mundur dari daerah itu. Dia hanya ingin memastikan bahwa itu bukan telur merpati yang dia bantu tawarkan selama 3 tahun lalu. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada CEO. Segala sesuatu yang lain bukan urusannya. Yvonne tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apakah merpati itu telur itu asli atau palsu. Bukan posisinya untuk membahas hal-hal sepele dari keluarga Zimmer. Mengapa penting jika itu nyata? Bagaimana jika itu palsu? Tak satu pun dari itu penting baginya. Senior Zimmer melihat bahwa Yvonne bungkam tentang situasinya. Dia kemudian melirik Zack yang malu dan tertawa sekarang. Semuanya, bagaimanapun juga, keluarga Zimmer adalah keluarga yang memiliki reputasi baik. Bagaimana mungkin kita bisa mengeluarkan cincin berlian palsu selama waktu penting seperti lamaran pernikahan? Saya pikir ada kesalahpahaman di sini. Cincin berlian ini tidak dibeli dari pelelangan 3 tahun lalu. Saya membeli ini dari Afrika Selatan bertahun-tahun yang lalu. Namun, karena pemotongan dan warnanya yang tidak bagus, kami tidak pernah mengeluarkannya untuk mengumumkannya. Untuk umum, kami telah membuat diri kami menjadi bahan tertawaan di depan semua orang malam ini. Barang ini mungkin tidak bernilai 4 juta, tapi saya menghabiskan ratusan ribu untuk itu. Setelah mendengar kata-kata senior Zimmer, semua orang yang mengklaim bahwa cincin berlian itu palsu sebelumnya memiliki momen kesadaran. Menurut senior Zimmer, berlian ini asli, tetapi kualitasnya tidak sesuai standar. Zack memandang kakaknya sendiri dengan penuh penghargaan. Dia hanya menghabiskan $20 sore itu untuk membeli barang ini dari Amazon yang mencakup pengiriman ekspres. Penjual menegaskan bahwa tidak ada yang bisa membedakan hanya dengan mata telanjang. Dia menerima begitu saja bahwa Mandy tidak akan mengetahuinya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diungkap oleh Yvonne. Dia kemudian berpikir tentang bagaimana Yvonne memilih untuk tidak mengatakan apa-apa selama momen penting seperti itu. Hati Zack menghangat. Apakah Yvonne jatuh cinta padanya? Dia bersedia melindungi reputasinya di momen yang begitu penting. Mungkinkah dia memiliki penampilan yang luar biasa hari itu yang akhirnya menarik perhatiannya? Jika itu masalahnya, Zack berada dalam dilema pada saat itu. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Yvonne tertarik padanya, mengapa dia melamar Wendy? Status mereka berbeda seperti siang dan malam. Namun, Zack sudah menunggangi harimau saat ini, akan sulit untuk turun dari perjalanan liar seperti itu. Situasi telah meningkat sejauh ini, dia secara alami tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar lain. Ekspresi di matanya sedikit berubah saat dia berbalik ke arah Wendy dengan wajah lembut. Mandy, tolong nikahi aku. Wendy akhirnya sadar pada saat ini, dia menatap Zack yang berlutut dengan satu lutut. Di depannya dia secara naluriah menghindarinya dengan wajah marah. Semua penonton saling berpandangan saat melihat reaksi Wendy. Apakah cucu menantu keluarga Zimmer ini
marah. Zack sendiri tercengang. Dia dengan cepat berkata, Wendy, meskipun berlian ini bukan telur merpati yang bernilai 4 juta dari 3 tahun lalu, tetapi nilainya masih ratusan ribu, ini bukan barang palsu. Tolong jangan marah. Berjanjilah untuk menikah denganku, dan aku akan menemukan cara untuk membeli telur merpati itu senilai 4 juta untukmu. Bab 101. Di samping, Senior Zimmer sedang mengendalikan senyumnya, manajer Sorel, saya dapat menjamin atas nama keluarga Zimmer bahwa semua sumber daya kami akan menjadi milik Anda berdua jika Anda menikah dengan keluarga kami. Kumpulan berlian itu tidak berarti apa-apa jika semua properti keluarga Zimmer akan menjadi milik Anda. Mengapa harus kamu membuat keributan tentang itu sekarang? Senior Zimmer berterus terang dengan pikirannya. Dia siap memberikan seluruh keluarga Zimmer kepada pasangan muda itu. Dia tidak perlu marah untuk masalah kecil seperti itu, dan terutama selama waktu yang genting seperti ketika Zack Zimmer melamarnya. Itu benar. Kakak ipar itu benar-benar masalah sepele. Kamu hanya akan menghukum Zack tanpa alasan yang bagus. Ya, jangan bicara tentang cincin berlian yang bernilai ratusan ribu ini. Lihat saja itu sampah Harvey York. Dia bahkan tidak mampu membeli cincin berlian beberapa ratus dolar. Anda sangat beruntung telah memenangkan hati Bro Zack. Ya, memang. Keluarga Zimmer mencoba membujuknya. Zack menuangkan lebih banyak emosi ke dalam aktingnya. Wendy, aku jamin aku akan membelikan telur merpati itu untukmu. Tolong menikahlah denganku. Wajah Wendy Sorel memerah karena canggung. Dia baru sadar setelah beberapa saat dan hampir tidak bisa berkata-kata. Zack Zimmer, apakah kamu sakit? Apa? Zack dibiarkan tercengang. Tubuh saya sangat sehat. Saya memiliki laporan medis untuk membuktikannya. Aku bertanya, apakah kamu sakit jiwa? Wendy yang awalnya berkilau, dahi menjadi gelap. Dia hampir menggigit giginya saat dia menekankan setiap kata yang dia katakan. Kamu melamarku? Apakah kamu sudah gila? Seluruh tubuh Zack bergidik mendengar kata-katanya. Dia memaksakan tawa. Wendy, jangan marah sekarang. Itu hanya berlian, bukan? Ini bukan masalah besar. Ini bukan tentang berlian. Wendy hampir muntah darah. Dia kemudian menunjuk ke arah Zack dan berkata, aku bertanya, mengapa kamu melamarku? Apakah kamu benar-benar sudah gila? Apakah otakmu dibanjiri air? Kami belum bertemu satu sama lain selama lebih dari 1 jam, dan kamu sudah melamarku. Apakah kamu punya otak babi? Apakah kamu tidak menerima hadiahku? Zack penasaran bertanya, bukankah ini cara kerjanya? Jika Anda menerima hadiah saya, Anda setuju dengan pengejaran saya terhadap Anda. Siapa bilang aku telah menerima hadiahmu? Kamu mencari beberapa pengiriman ekspres untuk melemparkannya ke kantorku dan mengklaim bahwa aku telah menerimanya. Zack, kamu tunggu saja. Di sini, rasa malu Wendy berubah menjadi kemarahan saat dia keluar dari villa di sepatu hat tingginya. Segera, dia kembali masuk sambil menyeret karung besar dan dengan agresif melemparkannya ke depan. Karung itu terbuka dan sepatu, tas, dan perhiasan berserakan di tanah dari dalam tas. Aku datang hari ini untuk mengembalikan semua sampah ini padamu, kata Wendy sambil menggertakkan giginya. Zack, apakah kamu benar-benar meremehkanku? Apakah Anda pikir Anda bisa memberikan beberapa mainan rusak kepada seorang gadis dan menyebutnya pengejaran? Kuberitahu dengan sikap jelekmu ini, setiap sesuatu yang kau berikan padaku adalah kotoran. Sekretaris Zafir, ayo pergi. Wendy memandang Yvonne. Setelah mengatakan ini, Yvonne mengangguk dan mereka berdua berjalan keluar aula. Yvonne tersenyum sedikit dan mengangguk pada Harvey tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum berbalik ke arah Senior Zimmer, Zimmer Senior, kami telah mengembalikan barang-barang. Kami memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan akan bergerak sekarang. Sudut mata Senior Zimmer berkedut. Sekretaris Zafir, bagaimana dengan kontraknya? Yvonne berbalik dan menunjukkan senyum manis. Bukankah kita mengatakan bahwa kita di sini hanya
untuk membicarakan masalah pribadi hari ini dan tidak akan membicarakan bisnis. Ya, ya. Senior Zimmer dengan halus menyeka keringat dinginnya. Dia tidak tahu bagaimana mengisi keheningan canggung yang mereka alami. Dia kemudian memerintahkan dengan suara rendahnya, "Zack, tolong kirim mereka keluar." Setelah dia mengatakan ini, dia dengan cepat berkeliling berjabat tangan dengan orang-orang. Sungguh memalukan bagimu untuk melihat ini. Pasangan muda itu bertengkar karena berlian. Jangan terlalu memikirkan ini hanya pertengkaran singkat. Mereka akan segera memulihkan kedamaian mereka. Bukan masalah besar. Banyak orang di sekitarnya sedikit mengangguk. Itulah satu-satunya logika bahwa mereka sedang bertengkar. Kalau tidak, mengapa Zack begitu bodoh untuk mengajukan pertanyaan dengan santai? Sekretaris Zafir. Zack melompat maju dari setengah berlutut dan tanpa malu berjalan di samping Yvonne. Wendy tidak tahu bagaimana membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagaimana kalau kita makan bersama besok dan mengobrol dengan baik? Tentu saja semua ini milikmu. Zack mengatakan semua itu dengan bangga. Barang-barang mewah yang dia beli tidak murah. Mereka bernilai puluhan ribu. Evan tercengang. Dia benar-benar tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Zack akan berani datang dan mengundangnya keluar. Tamparan. Dia secara naluriah melemparkan tamparan. Kau bilang hak memang. Yvonne mengatakan ini saat dia berjalan keluar villa. Segera, mesin mobil terdengar dan kedua wanita cantik itu pergi. Ini, semua orang memandang dengan tidak percaya apa yang terjadi. Apakah Yvonne cemburu? Apakah Zack benar-benar beruntung memiliki dua gadis yang mengejarnya? Bab 102 di tengah aula. Mata senior Zimmer berkedut. Dia terbatuk dan berkata, "Semuanya, ini hanya perselisihan generasi muda. Tolong jangan pedulikan apa yang baru saja terjadi. Jangan pedulikan sama sekali. Saya akan memainkan tuan rumah untuk malam ini. Bagaimana?" Semua kepala keluarga yang hadir adalah rubah yang licik. Namun, mereka menganggap apa yang dikatakan senior Zimmer itu benar. Mereka akan segera mengetahui apakah situasi ini benar-benar nyata dengan mengamati apakah keluarga Zimmer akan berhasil memperoleh investasi dari York Enterprise. Setelah 3 putaran anggur lagi, kepala keluarga masing-masing menemukan alasan untuk pergi. Mereka tidak datang demi keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer tidak begitu bereputasi bagi mereka untuk melakukannya. Tujuan mereka adalah Yvonne Zafir. Mereka tahu bahwa keluarga Zimmer tidak menguasai York Enterprise. Beberapa kepala keluarga memiliki beberapa ide. Karena keluarga Zimmer dapat mengirim seorang pemuda untuk merayu Hendy Sorrell, mereka juga dapat melakukannya. Ketika para tamu telah pergi, Zack mengumpulkan keberanian dan pergi menuju senior Zimmer. Dia membungkuk dan berkata, "Kakek." Tamparan. Senior Zimmer memberinya tamparan keras di pipinya. Dia memasang wajah kecewa. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah menyelesaikan masalah dengan wanita itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia datang untuk mengirim kontrak? Sebaiknya kamu memiliki penjelasan yang bagus untuk apa yang terjadi malam ini." Menjadi pewaris. Meskipun wajah Zack bengkak, dia memegangi wajahnya dan berkata, "Kakak, apakah kamu tidak melihat apa yang sedang terjadi?" Yvonne tertarik padaku. "Apa?" Senior Zimmer tercengang. Banteng itu, Harvey dibiarkan linglung. Pria konyol ini terlalu mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana dia mendapatkan ide bahwa Yvonne tertarik padanya? Wajah Zack dipenuhi dengan ekspresi "Bukankah sudah jelas kakek? Kamu harus memperhatikan detailnya." Detailnya, pikirkan baik-baik. Apa reaksinya ketika dia menyadari bahwa telur merpati saya palsu? Dia tidak marah, dia juga tidak mengejek saya. Dia malah memandang dengan kagum. Mengapa dia memandang dengan kagum? Juga, ketika Wendy Sorrell berjalan pergi, dia menghela nafas lega. Mengapa dia menghela nafas lega? "Kakek, kamu semakin tua. Kamu tidak akan mengerti bagaimana cara berpikir wanita muda. Mereka sensitif.
Mereka tidak akan memberitahuku bahkan jika mereka suka. Ivane tidak hanya bersedia datang malam ini, tapi dia juga datang dengan berbagai macam reaksi. Bukankah sudah jelas bahwa dia memiliki perasaan padaku? Saat dia mengetahui bahwa aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Wendy, dia pergi dengan senang hati. Bab 103. Kakak, ketika kita menganalisis detailnya, tidakkah menurutmu dia memiliki perasaan padaku? Zack Zimmer memasang wajah, meyakinkan. Mengapa alasannya terdengar dapat diandalkan? Keluarga Zimmer saling memandang. Dia memang memiliki penjelasan yang cukup bagus, apa status Yvonne Safir. Banyak kepala keluarga ingin bertemu dengannya, tetapi tidak memiliki kesempatan. Namun, dia datang ke keluarga Zimmer dengan perilaku aneh. Sepertinya tidak ada pembenaran lain selain dia menyukai Zack. Kakak, penolakan Wendy terhadap lamaranku adalah kabar baik. Pikirkanlah, Wendy hanya seorang manajer kecil, apalagi yang bisa dia lakukan? Zack melihat melalui kebenaran dari kenyataan. Yvonne tidak Mifoni adalah sekretaris CEO York Enterprise. Faktanya, rumor mengatakan bahwa dia adalah CEO misterius itu sendiri. Kakek, Zimmer keluarga akan menjadi kaya. CEO York Enterprise, ketika dia mengatakan ini, keluarga Zimmer yang hadir semua menghela nafas lega. Ini bukan tidak mungkin. CEO sebelumnya yang memberikan investasi adalah Billy York, yang juga seorang wanita. Seorang CEO wanita adalah kejadian normal. Wajah marah senior Zimmer digantikan dengan ekspresi tenang. Dia duduk di atas meja dan berkata, "Oke, tidak masalah. Apakah Yvonne adalah CEO atau sekretaris CEO? Zack, kamu harus berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan hatinya dan akhirnya memenangkan reputasi keluarga Zimmer. Jangan khawatir kakek. Saya tidak begitu lemah seperti beberapa orang. Tidak banyak pria luar biasa seperti saya yang tersisa di Nyumhi." Zack senang dengan dirinya sendiri. Dia menjadi semakin gembira semakin dia memikirkannya. Oke, itu rencananya mulai malam ini dan seterusnya. Kalian semua tidak boleh mengumumkan ini. Jika yang lain keluarga tahu apa yang kita lakukan dan mereka akhirnya bergerak lebih dulu, aku tidak akan memaafkanmu. Senior Zimmer dengan dingin memerintahkan. Kerumunan keluarga Zimmer, semua diam-diam setuju karena takut. Namun, Harvey York tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Apakah Zack benar-benar sudah gila? Dia benar-benar berpikir bahwa Yvonne memperhatikannya. Apakah kesadaran dirinya begitu rendah untuk tidak menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengan Yvonne dan sekarang dia ingin mengejarnya? Perilaku Yvonne, tetapi Harvey mengenalnya dengan baik. Dia adalah seorang wanita yang merencanakan masa depannya sejak muda. Dia tidak hanya memiliki karakter yang teguh dan pengetahuan yang luas tentang berbagai bidang, tetapi dia juga memiliki investasi sendiri di luar perusahaan. Nilai asetnya sendiri dengan mudah melampaui nilai keluarga Zimmer. Yvonne tidak pernah memperhatikan orang kaya ahli waris di Nyumhi, apalagi seseorang seperti Zack. Seorang bastard seperti Zack tidak memiliki bakat lain selain memiliki lamunan aneh yang semakin tidak masuk akal. Dia tidak hanya tidak merasa malu dengan penolakan Wendy, tetapi dia juga sekarang ingin membuat kekacauan dengan Yvonne. Apakah dia tidak tahu seperti apa bau kematian? Jika bukan karena Mandy Zimmer, Harvey akan segera membatalkan semua kontrak dengan keluarga Zimmer. Pewaris kelas rendah seperti itu hanya akan membawa aib bagi keluarga Zimmer. Hai pecundang, apa yang kamu tertawakan? Pada saat ini, Zack tiba-tiba melompat dan menunjuk Harvey. Bab 104. Dia berada di puncak hidupnya. Dia bisa menikahi wanita manapun yang dia inginkan, dan dia juga beruntung. Namun, menantu laki-laki pecundang ini, Harvey York, memiliki keberanian untuk menertawakannya. Apakah dia tidak terlalu sombong? Pada saat itu, semua orang menoleh untuk melihat Harvey. Banyak dari mereka memiliki harapan samar baginya untuk mencampur adukan situasi. Mereka ingin menjaga harapan itu tetap hidup. Saya sangat menyesal. Saya tidak menahan diri
Harvey menutup mulutnya sambil berkata, beberapa orang memiliki imajinasi yang sangat baik. Zack Simmer, saya pikir Anda sebaiknya tidak mencoba merayunya. Mengapa Anda tidak mencoba dan menjadi menantu yang tinggal di keluarga Safir? Lihat, apakah dia ingin Anda menjadi seperti itu untuknya? Kau hanya menantu, beraninya kau menghinaku. Ekspresi Zack berubah drastis. Pikiran hanyalah sebuah pikiran. Niatnya terungkap, dan egonya tidak tahan lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya. Memang, Senior Simmer juga memahami hal ini. Bagi seseorang yang mengandalkan seorang wanita untuk mendapatkan investasi tidak ada bedanya dengan keinginan untuk menjadi pria yang dipelihara. Namun, semua orang di keluarga Simmer ingin menjaga harga diri mereka sendiri. Mereka merasa menjadi bagian dari masyarakat kelas atas. Oleh karena itu, ini tidak dianggap ingin menjadi pria yang dipelihara. Itu hanya mencoba untuk memiliki ikatan yang lebih kuat dengan orang lain. Ketika Harvey mengungkapkan kenyataan dan mengungkapkan niatnya, martabat Zack dibiarkan tergantung pada seutas benang. Jika kabar ini tersiar, dia tidak akan mendapat tempat di lingkaran ahli waris yang kaya. Harvey, jangan hanya mengatakan hal-hal seperti itu. Mandy sedikit mengernyit. Dia tidak tahan untuk mengingatkannya, mengapa ini tidak tahu orang yang tepat untuk mengatakan hal-hal tertentu. Ada beberapa kata yang seharusnya tidak diucapkan sekarang. Harvey masih punya nyali untuk memikul Zack, mungkin. Bahkan mengipasi api Senior Simmer. Zack tertawa dingin dan berkata, apa yang dipahami menantu sepertimu? Kau pikir semua orang ingin menjadi pria yang dijaga sepertimu? Apa kau tidak melihat betapa Ivona mengagumiku? Ini disebut cinta sejati. Apa yang kamu mengerti? Harvey awalnya berencana untuk tidak mengatakan lebih banyak. Namun, ketika dia mendengar kata-kata cinta sejati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Ekspresi Lilian Yates segera menjadi gelap, dan dia melihat ke arah wajah Senior Simmer yang terpelintir dengan kerutan kesal. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Harvey, jika Anda membuat lelucon lain, Anda akan meninggalkan rumah ini malam ini. Harvey hampir tidak bisa berkata-kata. Bu, aku tidak bercanda. Aku hanya merasa bahwa seluruh kejadian ini, Anda canggung. Zack bahkan tidak memiliki nomor pribadi Ivona. Bagaimana kamu bisa menyebut ini cinta sejati? Jika kabar ini tersiar, keluarga Simmer akan menjadi bahan tertawaan Yung Hee. Lilian menegur. Apa hubungannya dengan Anda? Apakah dia tahu nomornya atau tidak? Jika dia benar-benar tidak tahu, apakah Anda dari semua orang tahu nomor pribadi Ivona? Harvey menjawab tanpa basa-basi, tentu saja, kami teman universitas. Mengapa saya tidak tahu nomornya? Lilian tercengang mendengar kata-katanya. Dia tidak berpikir bahwa Harvey berhubungan dengan Ivona. Mandy dengan rasa ingin tahu menatap Harvey. Dia berpikir bahwa Ivona dan Harvey adalah dunia yang berbeda. Bahkan jika mereka adalah teman universitas, mereka seharusnya tidak memiliki koneksi apapun. Namun, dia akhirnya memiliki nomor kontak pribadi Ivona. Apakah hubungan mereka sebaik itu? Harvey, apa hubunganmu dengannya? Aku merasa, dia sepertinya sangat peduli padamu. Hati seorang wanita sensitif, Mandy ingat melihat Yvonne menyapanya sebelum dia pergi. Ketika dia mengatakan ini, semua orang dari keluarga Simmer merasa gugup. Mereka tidak bisa menjelaskan keanehan di hati mereka. Mungkinkah sekarang sampah tak berharga ini? Harvey pernah menjalin hubungan dengan wanita kulit putih, cantik, dan kaya ini sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Senior Simmer mulai mengerutkan kening pada situasi ini. Zack, di sisi lain, menatap Harvey dengan dingin di matanya. Harvey tidak salah, dia memang tidak memiliki nomor pribadi Ivona. Oh, kami berteman baik di universitas, Harvey menjawab dengan santai, omong kosong. Persahabatan macam apa itu? Aku pernah mendengar bahwa Fonny memiliki banyak pelamar. Ketika dia belajar, kamu pasti salah satu dari band seripnya. Kamu pikir kamu begitu cakap hanya karena kamu adalah band seripnya.
Kamu pikir kamu berhasil setelah mendapatkan nomor teleponnya? Sungguh lelucon. Zack dengan dingin menjawabnya. Harvey, aku memperingatkanmu, Anda adalah menantu yang tinggal di keluarga Zimmer. Anda masih memiliki atap di atas kepala Anda, jadi sebaiknya Anda tidak meletakkan kepala Anda di atas awan. Ada beberapa wanita yang tidak pernah bisa kamu sentuh. Mengapa Anda tidak berpikir tentang bagaimana melindungi wanita Anda sendiri? Anda sudah menikah selama 3 tahun, tetapi Anda bahkan belum menyentuh jari istri Anda sendiri. Kamu masih punya nyali untuk pamer di depanku? Anda berbicara seperti Anda akrab dengan Yvonne. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, mengapa Anda tidak menelponnya? Lihat, apakah dia mengangkat? Itu benar. Telepon dia jika kamu benar-benar memiliki nomornya. Jangan hanya membunyikan klaksonmu sendiri. Usir dia dari keluarga Zimmer jika dia berbohong. Kamu adalah pertanda kemalangan. Harvey mengabaikan mereka semua. Dia berbalik untuk melihat Mandy dan berkata padanya, sayang, kita hanya teman satu universitas. Saya mengatakan yang sebenarnya, bisakah Anda tidak meragukan saya? Bab 105. Rasa ingin tahu Mandy Zimmer terusik. Dia tidak bisa menahan diri dan bertanya, bagaimana hubungan Anda dengan Yvonne Zafir seperti di universitas? Apakah Anda berdua bukan pasangan? Ketika dia mengatakan ini, Mandy merasa bahwa ini adalah skenario yang tidak biasa. Dia tahu kemampuan suaminya yang tidak berharga. Bagaimana mungkin dia memiliki mantan pacar yang elegan seperti Yvonne? Harvey York tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sayang, tolong jangan hanya memikirkannya. Kami tidak pernah dalam hubungan seperti itu. Anggap saja kami tidak berhubungan baik. Mata Lilian Yates berkilauan pada saat itu. Seolah-olah dia telah menangkap basah Harvey. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menegurnya. Jadi, begitulah seorang pria terpelihara sepertimu menyembunyikan seorang wanita di belakang punggung putriku. Harvey, kukatakan padamu, kamu harus menceraikan putriku sekarang juga. Segera pergi. Mandy memelototi Lilian. Apapun itu, mari kita pulang dan membicarakannya. Tidak mungkin. Zack Zimmer menyela dengan dingin sebelum Lilian bisa melanjutkan. Urusan kita belum selesai di sini. Harvey, telepon Yvonne dan jelaskan hubunganmu dengan jelas. Kalau tidak, jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Apakah kamu benar-benar sudah gila? Harvey dibuat terdiam. Apa yang Zack coba lakukan? Pada saat ini, Slan Zimmer yang duduk dengan para tetua tiba-tiba berbicara. Harvey, jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda memang memiliki nomor pribadi Yvonne dan dapat memberikan Zack kontaknya, saya akan mengizinkan Anda untuk bekerja dengan keluarga Zimmer mulai dari sekarang. Besok, saya akan memberi Anda $700 sebagai bayaran Anda. Harvey menjawab dengan lemah. Kakek, apakah kamu lupa? Aku punya pekerjaan sekarang. Kamu mempertimbangkan untuk menjadi petugas kebersihan di York. Usahakan pekerjaan. Seseorang menimpali. Jelas bahwa orang ini tidak menyukai Harvey. Akan lebih baik jika orang ini tetap diam. Ketika dia mengatakan ini, Zack tiba-tiba tertawa. Harvey, apa kau menguping nomor pribadi Yvonne saat membersihkan York Enterprise? Haha, kau pasti bercanda. Saya pernah melihat orang bermain pura-pura. Tetapi saya belum pernah melihat permainan pura-pura sampai tingkat ini. Mandy, suamimu terlalu lucu. Anda pasti konyol saat itu untuk menikahinya. Hahaha. Wajah Mandy dan Lilian berubah setelah mendengar kata-katanya. Cynthia Zimmer memelototi Harvey dan bergumam pelan, hei karung sampah yang tidak berharga. Kamu bahkan tidak mencoba menyelamatkan istrimu sendiri ketika dia diganggu. Harvey awalnya tidak mempermasalahkannya. Namun, wajahnya berubah menjadi pembangkangan yang dingin. Dia perlahan berdiri dan berjalan menuju Zack. Swoosh! Perhatian semua orang tertuju pada mereka berdua pada saat itu. Apa yang kamu coba lakukan? Zack sangat terkejut ketika Harvey melemparkan pukulan sehingga dia mundur.
Dia cukup takut bahwa Bestad seperti Harvey akan mulai memukulinya. Dia menjadi pucat ketika dia secara naluriah mundur lebih awal. Mengapa dia mundur selangkah? Bukankah itu membuktikan bahwa dia memang takut pada Harvey? Saya tidak ingin melakukan apa-apa. Saya hanya ingin Anda meminta maaf kepada istri saya, kata Harvey samar. Kamu gila ya? Aku minta maaf padanya. Bermimpilah, Zack berteriak marah. Zack melihat Harvey sepertinya ingin bergerak, jadi dia dengan dingin berkata, "Kamu benar-benar sampah, tidak bisakah kamu menjadi pria yang pantas dan tidak menjadi biadab sepanjang waktu? Apa maksudmu?" Tanya Harvey samar. Buktikan. Buktikan bahwa kamu benar-benar memiliki nomor pribadi Yvonne, nanti aku akan minta maaf padanya. Namun, jika kamu tidak bisa melakukannya, hahaha, Zack terus tertawa. Tentu. Harvey mengangguk dan dengan santai mengeluarkan ponselnya untuk memutar nomor. Cincin, cincin, cincin. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak tersedia sekarang, silakan coba lagi nanti. Cincin, cincin, cincin. Harvey membeku di tempat. Bagaimana Yvonne tidak aktif? Ini yang kamu maksud dengan memiliki nomor pribadi seseorang? Hahaha, kamu benar-benar bodoh. Aku harus gila malam ini juga untuk menjadi kalkulatif dengan orang idiot sepertimu. Zack tertawa dingin, lalu berbalik dan pergi. Harvey murung, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Logikanya, Yvonne tidak akan berani mengabaikan panggilannya. Sampah! Teriak Cynthia. Wajahnya terpampang dengan jijik. Terlalu memalukan untuk memiliki saudara ipar seperti itu. Lilian juga berjalan mendekat dan menatap Harvey dengan dingin untuk beberapa saat. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Enyahlah, keluar dari keluarga Simar dan jangan pernah kembali. Jika kamu berani kembali, aku akan mematahkan kakimu." Mandy dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Memang memalukan bagi suaminya untuk tidak memiliki nomor pribadi Yvonne, tetapi mengapa dia bersuka cita di dalam hatinya? Pergi. Tinggalkan keluarga Simmer. Keluarga Simmer tidak membutuhkan sekarung sampah tak berguna sepertimu. Keluar segera. Kamu masih ingin bermain pura-pura ketika kamu adalah menantu yang masih hidup? Kamu pikir kamu, siapa? Keluarga Simmer memelihara seekor anjing. Bagaimana kami melihatnya sebagai manusia? Yvonne baru saja memberimu martabat, dan kamu pikir kamu mampu, karena itu, bahwa kamu akhirnya menjadi manusia? Seekor anjing akan selalu menjadi anjing. Kelompok keluarga Zimmer memperlakukannya dengan dingin. Pertanda kemalangan ini terlalu menjijikan, dia seharusnya dikeluarkan lebih cepat. Harvey tersenyum. Dia terlalu malas untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka. Dia kemudian berjalan keluar dari Eola. Ketika dia berbalik, dia mendengar aliran tawa dingin yang merendahkan di belakangnya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.